Zetsu. Setelah episode perdana yang memuaskan, pasti jadi pada nggak sabar ya sama penayangan episode keduanya. Saking nggak sabarnya, Ana udah nonton episode pertama sampai 5 kali kayaknya guys. Termasuk yang reaction kemarin. Baca-baca komentar di medsos hari Minggu sih rata-rata kayaknya pada puas nih sama episode kedua ini ya. Apalagi di bagian aksinya. Bener nggak ya? Sebelum bahas, kayaknya Ana mau kasih tahu dulu soal regulasi bahas-bahas yang harus berubah dikit nih ya. Kan sejauh ini kalian menikmati dan nonton bahas-bahas itu sehari setelah episodenya tayang. Yang biasanya sejauh ini Ana mayoritas uploadnya itu langsung di hari Senin. Nah di Zetsu ini karena baru tayang, teori-teori juga segudang, banyak yang harus dibahas. Ana minta pengertiannya agar bahas-bahas episodenya itu bisa diupload paling cepat hari Selasa dan paling lambat itu hari Rabu. Jadi kita ubah dulu nih jadwal bahas-bahas kita ya. Tapi kalau bisa cepat dan bisa diupload langsung Senin, ya Ana usahakan ya. Jadi kita lihat aja dulu lah. Apakah ini awal-awal aja karena baru awal makanya kan ya banyak teori. Tapi udah tengah, Ana itu udah lebih banyak tangkepan-tangkepan. Pastinya ya Ana usahakan bisa bahas lebih cepat ya. Jadi tolong pengertiannya aja guys soal ini. Apalagi yang selalu nanya, bang kapan bahas ya. Yang harus selalu ngasih tahu balik ya. Ya intinya Ana perlu lebih banyak waktu lah agar bahasannya itu juga maksimal. Jadi salahin Yuya aja tuh dengan teori-teorinya yang segudang ya. Bahas-bahasnya juga jadi panjang nih. Thank you lah buat kalian semua yang udah ngerti dan selalu kondusif sama komentar-komentarnya di setiap bahas-bahas ya. Jadi puas banget baca komentar-komentar kalian di episode pertama kemarin. Ana janji, spend waktu lebih banyak ini Ana bayar pakai bahas-bahasnya yang maksimal dan juga memuaskan. Jadi langsung aja kita bahas ya. Ini dia Kamen Rider Zetsu episode kedua. Seperti biasa durasi bakalan panjang. Stay tune terus sampai beres. Episode ini belum memperlihatkan visual openingnya seperti apa. Jadi sabar ya, Ana juga nggak sabar ya. Karena ini kan temanya itu dunia mimpi. Jadi penasaran gitu sama visualnya seperti apa. Karena apa? Ini secara tanggapan Ana aja. Karena episodenya sendiri juga masih padat. Mungkin antara episode 3 atau 4 bahkan lebih ya. Jadi sekali lagi sabar aja. Bukan nggak ada opening sampai serialnya itu beres. Ya konyol sih yang ngecap kayak gitu ya. Nanti udah keluar pasti nanti wah bang bahas opening. Alah udah kebaca ya. Nih banyak yang bakalan kita mau omongin dan lebih penting dibanding opening nanti nih ya. Jadi di awal aja di sini bisa segudang nih yang kita omongin. Langsung aja simak terus makanya. Dimana kita diperlihatkan dengan proses terciptanya monster di seri ini bernama Nightmare ya. Awal scene ada sebuah gedung di malam hari dan bulannya diperlihatkan dengan warna bulan yang normal ya. Seperti biasa putih ya tapi kopong. Lah, kalau kita ada di dunia mimpi, diperlihatkannya itu kan dengan bulan kopong yang sama, tapi berwarna merah kan ya. Ini bulan kopong tapi warnanya normal seperti bulan pada umumnya. Apakah di dunianya cerita Zetsu, di dunia normalnya emang kayak gini nih bulannya? Gatel kan begini doang itu pengen diomongin guys. Lalu dilanjut, muncul pintu merah di suatu ruangan di mana pintu merah ini dibukakan sendiri lewat tangan mistis yang muncul dari pintu tersebut. Ini sudah pernah kita lihat di trailer. Barulah si Nightmare itu muncul. Masih berwujud asap atau api hitam gitu ya. Tapi bentuknya ya kita udah tahu guys. Ada rantai-rantai yang muncul juga di ruangan tersebut. Nox muncul lagi di sini dan bermandat. Wujudkanlah mimpi burukmu itu. Sejauh yang kita tahu, Nox itu ada di pihak antagonis. Dan punya kuasa juga di balik Nightmare ini yang beraksi. Belum beres setelah Nightmare ini tercipta, muncul 3 pintu lagi. Pintunya berbeda guys ya, dimana pintu ini terdapat ukiran patung wanita di bagian atas dan di bawah pintu. Sedikit kilas balik di episode 1, Baku dikejar-kejar oleh Gun Nightmare lalu membuka pintu ini tanpa pikir panjang. Dan lanjut kita diperlihatkan dengan gedung yang sama seperti di scene awal dan bulan yang sama, tapi kali ini bulannya sudah berwarna merah. Pintu misterius ini berasa penting banget ya dan jadi pusat konflik yang Anda lihat. Jadi coba kita tinggalin dulu soal ini dimana nanti kita bakalan bahas lagi karena di beberapa scene selanjutnya soal pintu ini bakalan muncul lagi. Kalau kalian udah nemu sesuatu dari scene terciptanya Nightmare ini, boleh kasih di kolom komentar ya. Jadi masih cukup dapat lah di sini visual mimpi buruknya di scene terciptanya Nightmare ini. Jadi gila ya ini Zetsu ya. Ana nggak kebayang sih kalau nggak bahas dari zaman rumor dan juga update-update sebelum tayang. Itu bakal agak keteteran Ana.
jamin. Cukup bersyukur gitu ya Ana ngebahas sebanyak itu sebelum tayang, karena ya jadi fondasi sebelum nonton penayangannya. Jadi tahu beberapa aspek yang bisa kita ekspektasikan ya. Langsung cukup ngerti lah sama benang merahnya gimana, dan ini penting guys. Karena ada beberapa yang nggak ngerti kan, jadi bilangnya itu ya berujung bilang, oh nggak rame lah Zetsu dan sebagainya ya. Justru dengan tema mimpi inilah masa prime Kamen Rider untuk bisa nge-explore tema mereka sebebas-bebasnya ya saat ini ya. Dan Baku kembali bermimpi dan sudah pasti selalu menjadi agent. Dan misi kali ini adalah Stop the Bomber. Lucu juga ya, dimana kita diliatin POV Baku di dunia nyata yang lagi tidur. Di dunia mimpi kan dia itu jadi agent. Kalau dia lagi lari-lari atau lagi rusuh, ya dia yang lagi tidur di dunia nyata ikut lari-lari juga ya di kasur ya. Bermula dari Pak Fujimi Tatsuya yang muncul juga di mimpi dia. Dan Baku itu dikejar-kejar sama si bapak ini dengan para kumpulan polisi lainnya macam buronan. Hingga bertemu heroin kita di seri ini bernama Nemu. Nemu ini masih cukup dikit ya screen time-nya sejauh ini. Tapi yang Anda lihat, Yuya itu masih sama dengan pattern di seri-seri sebelumnya yang dia tukangi. Mau bikin bonding dan relasi yang menarik antara main protagonis dan juga si heroinnya. Baku ya di sini cukup kaget ya, karena situasinya Nemu di sini tuh sadar kalau ini tuh ada di dunia mimpi. Sedikit sinopsis aja ya, Nemu ini tuh punya kemampuan yang sama seperti Baku, yaitu lucid dream. Jadi soal ini bisa langsung menjawab ya. Soal ini bakalan panjang nggak ya? Jadi kan yang berikutnya, si Nemu itu kan ngeborgol si Baku, dimana penampilannya juga berganti menjadi seorang Ichinichi Keisatsu Socho. Secara singkat, soal ini adalah orang yang ditunjuk menjadi anggota kepolisian seharian penuh, yang biasanya itu artis-artis atau public figure yang ditunjuk dalam rangka mempromosikan Hari Keselamatan Lalu Lintas Nasional. Pantes Anda sering lihat aktris toku juga banyak nih yang jadi Ichinichi Keisatsu Socho ini ya. Jadi ada Takada Kaho, ada Ayaka Imoto ya. Dan soal Ichinichi Keisatsu Socho ini Anda juga baru tahu sekarang sih ya. Nah, kok bisa tiba-tiba si Nemu ini nangkep si Baku? Ini coba Anda jabarkan ya. Jadi balik lagi nih ke sinopsis. Sekali lagi, untung udah banyak bahas sebelum tayang. Nah, kan diceritakan ya, si Nemu ini adalah aktris besar, dimana dia juga suka muncul di berbagai mimpi orang-orang dan menjalani peran yang dia dapat sebaik mungkin. Ini dalam rangka memuaskan para penggemarnya ini kali ya, atau si pemilik mimpi ini. Langsung spoil aja kali ya. Kan ini nggak cuma mimpinya si Baku, tapi mimpi Pak Fujimi Tetsuya juga, yang merupakan petugas kepolisian. Karena tadi Pak Tetsuya ngejar-ngejar si Baku, yang berarti pengen nangkep Gaku kan, simpelnya kayak begitu. Berarti Nemu ini muncul dari mimpi si Pak Tetsuya, dimana Pak Tetsuya ini yang jadi tuannya nih saat ini nih. Menjawab juga Nemu itu jadi polisi tadi ya, dan mau nangkep si Baku juga. Seobjektif sama Pak Tetsuya karena Nemu itu ya cuman menjalankan tugasnya sebagai dream pleasure-nya Pak Tetsuya. Ya semoga menjawab guys ya. Ya let me know if I'm wrong ya. Jadi berlanjut di sini ledakan itu terjadi dan ini dia Nightmare yang muncul di episode ini dan baru aja tercipta di awal episode tadi ya, yaitu Bomb Nightmare. Di sini kita jadi lebih tahu ya dengan kemampuan para Capsem yang ternyata bisa digunakan tidak hanya di Zetsu Driver saja atau berubah menjadi Kamen Rider. Di sini saat Baku mau berubah dan diserang oleh Bomb Nightmare, Impact Capsem yang dipegang oleh Baku memberikan kekuatan fisik luar biasa di salah satu bagian tubuh Baku. Untuk mengeluarkan kekuatannya ya diputer aja itu Capsemnya ya. Baku yang masih dalam wujud manusia alias belum berubah jadi Kamen Rider berasa langsung jadi Superman sampai bisa loncat-loncat destruktif seperti itu. Ini case-nya mirip seperti Kamen Rider Build. Orang yang memegang full bottle akan dapat kemampuannya. Kayak Banjo sebelum jadi Kamen Rider kan ya cuman modal nonjok-nonjok sambil genggam full bottle kan ya. Ya wajarin lah guys ya, serinya Yuya udah pasti banyak banget teori-teori kecilnya seperti ini ya. Setelah itu inilah perubahan kedua Baku menjadi Kamen Rider Z. Jadi ya berubahnya keren kali ini ya, sekuensinya ya sama ya. Dan dengan durasi yang cukup lama karena ini hitungannya tuh masih perubahan awal-awal ya di awal-awal cerita. Bagian yang keren itu ya ketika dia itu udah ngelewatin satu pilar, Zetsunya itu hilang dan cuman meninggalkan semacam asap hitam. Tiba-tiba udah nongol di belakang Nightmare-nya. Fight kali ini masih sangat oke. Pas Anda live kemarin ada yang komentar juga tuh, oh fightingnya Zetsu ya keren ya kan, berasa grounded banget. Nah, yes, Ana setuju. Dari episode 1 juga udah kerasa grounded banget. Maksudnya itu realistis, sederhana juga. Jadi tidak banyak gerakan flashy atau pamer gaya gitu guys ya. Yang biasanya ya ini fightnya itu mengandalkan teknik dasar, stabilitas, dan juga efisiensi gerakan. Jadi ya bisa terlihat lebih kasar juga ya, karena mengutamakan efektivitasnya itu daripada keindahan ya. Dimana kemampuan fisik dari Physicam Impact di sini benar-benar dipertonjolkan. Benar-benar adu otot.
Jadi suitnya Zetsu juga mendukung. Jadi Kamen Rider kita kali ini tuh berasa banget superhero-nya kan ya. Soal kerendeman dunia mimpinya juga tidak dilupakan, di mana Zetsu itu maupun Nightmare yang dilawannya ternyata juga bisa memainkan objek-objek sekitar, bisa dibilang ya, seperti kayak bangunan yang dibikin menyempit dan lain-lain. Karena ini, bom Nightmare berhasil kabur, meledakkan lagi beberapa mobil polisi, dan Baku juga terbangun karena Pak Tetsuya dan juga petugas polisi yang lain ngerempuk dia dan ngeduga beberapa ledakan itu terjadi karena ulahnya si Zetsu ini ya. Kita lihat bagian yang penting setelah ini apa ya, yaitu dari 3 pintu yang muncul setelah bom Nightmare ini tuh tercipta, pintu yang paling kanan itu sudah terbuka. Kita lihat di balik pintu ini ada beberapa mobil polisi yang tadi berhasil diledakkan oleh bom Nightmare. Kalau Anda bisa bahas secara simpel ya, apa Nightmare ini tuh juga semacam punya objektif nih. Jadi Nightmare ini tuh harus membuka pintu ini satu persatu. Dan ketika semua sudah terbuka, ini akan berpengaruh juga ke dunia nyata. Atau secara simpel lagi, Nightmare akan outbreak ke dunia nyata. Jadi bisa dibilang ya, satu objektif dia itu udah berhasil di bagian ini. 1/3 berarti ya. Dari semua hal yang disajikan di cerita Zetsu sejauh ini, soal pintu ini yang paling bikin Ane penasaran. Asli guys. Seberapa dalam teori soal pintu-pintu ini, atau ini tuh cuman kayak elemen visual untuk membangun suasana misterius aja nih ya. Coba kita bahas lagi ketika ada scene yang relate ya. Baku terbangun di dunia nyata dengan kondisi Zetsu Driver yang lagi-lagi sudah terpasang di bagian dadanya. Dia keheranan, dia itu bisa lucid dream, tapi makin kesini dia itu nggak bisa ngontrol mimpinya dia. Salah satunya ya kemunculan bom Nightmare ini. Bukan dia yang merancang kemunculan bom Nightmare ke mimpinya dia. Soal ini sudah coba Anda jelaskan di episode kemarin ya. Dimana memang para Nightmare ini tuh bukan berasal dari mimpi usernya, tapi dari luar dan menginfiltrasi. Jadi memang ini kerjaannya para Nightmare ya, yaitu memberi mimpi buruk ke orang-orang tertentu yang bermimpi. Makanya gerak-geriknya itu nggak bisa dikontrol sama si pemilik mimpi, termasuk Baku yang punya kemampuan lucid dream sekalipun. Baku jadi menebak-nebak nih ya, apakah dia juga bisa berubah jadi Kamen Rider di dunia nyata. Nah, soal ini yang Anda lihat bakalan dibuktikan di episode selanjutnya, di mana Baku versi dunia nyata bakalan berubah menjadi Kamen Rider Z. Dan jika ada tambahan teori soal ini, bakalan siap Anda bahas guys ya. Nanti, minggu depan berarti. Scene berikutnya, kita diperlihatkan dengan my istri, Mbak Nasuka Nagumo ya. Jadi ini tuh pasca dia yang terang-terangan mundur dari investigasi Black Case karena menurut dia itu tidak masuk akal, tidak realistis. Dimana kita diperlihatkan dengan yang sepertinya adalah tempat kerjanya Pak Fujimi Tetsuya. Nah, di sini ada di dalam sebuah truk gitu ya. Di bagian belakang truknya bertuliskan doa ibu. Enggak guys, tapi bertuliskan divisi kepolisian kalau kalian terjemahkan itu ya. Yang jadi tanda kalau emang ini tuh truk khusus yang jadi tempat kerjanya Pak Tetsuya. Jadi bukan truk yang fancy-fancy tapi malah kayak truk kuli Pak. Mbak Nagumo sempat kesel ya, tapi dia ya mau nggak mau ya harus turun tangan lagi di Black Case ini demi karirnya dia di kepolisian. Di dalamnya ada Pak Fujimi Tetsuya yang tertidur dan ada bukti kerja kerasnya juga menangani si Black Case ini. Jadi begadang terus menyelidikin si Black Case, di mana nama Baku di sini sudah menjadi salah satu suspek atas keterkaitannya dengan Black Case maupun Nightmare ya. Mbak Nagumo di sini menghimbau untuk jangan asal nuduh dan jadiin orang itu suspek. Tapi kan Pak Tetsuya itu udah punya beberapa bukti guys ya yang dia lihat juga dengan mata kepala sendiri. Dimana ada yang jadi salah satu hook juga di episode kemarin, dia itu nggak sengaja melihat Zetsu Driver yang terpasang di dadanya Baku. Dan ajaibnya lagi, lukanya Baku di sini akibat kecelakaan kemarin sudah pulih sepenuhnya, yang berlanjut dia itu yang langsung keluar dari rumah sakit. Nah, soal ini patut diperhatikan juga guys. Ini mungkin ada pengaruh dari Zetsu Driver-nya ya. Dimana kan sebelumnya juga Zetsu Driver berhasil mengembalikan detak jantung Baku setelah dia itu hampir mati. Baku tentu langsung panik melihat Pak Tetsuya yang juga memperkenalkan diri sebagai pihak dari kepolisian. Karena dia sebagai buron di dunia mimpi itu kan masih kayak kebawa-bawa guys ya. Makanya dia sepanik itu. Gue mau ditangkap, gue buron ya. Ditambah gerak-gerik dia sekarang itu sangat mencurigakan. Karena lagi nyumputin Zetsu Driver yang dibawanya. Ya udah, secara jujur Baku memperlihatkan Zetsu Drivernya ke Pak Tetsuya dan Mbak Nagumo. Dimana dia juga secara jujur mengatakan gak tahu apa yang terjadi. Dan gak tahu pasti soal benda ini yang muncul di mimpinya. Tapi muncul juga di dunia nyata. Nah ini Baku jujur, nggak ada elemen kebohongan sama sekali ya.
Memang bagian ini tuh diselingi sama banyak bagian kocak ya dari gelagat Pak Tetsuya, tapi coba kita bahas serius dulu di beberapa aspek yang masuk ke problem utamanya ya. Ketika Baku bercerita kalau dia bertemu dengan Nemu di mimpinya dia, baik Mbak Nagumo ataupun Pak Tetsuya langsung senyum-senyum sesaat. Ini menjadi bukti kalau Nemu itu emang aktris besar yang dicintai sama banyak orang dan banyak muncul di mimpi orang-orang. Mbak Nagumo aja yang cewek pernah mimpiin dia dan dia seneng ya. Padahal karakternya cukup serius tuh. Soal monster yang muncul di mimpinya dia juga ya diceritakan oleh Baku. Bahkan Pak Tetsuya yang pertama kali memperkenalkan nama monster ini sebagai Nightmare ke Baku versi dunia nyata. Oh, itu namanya Nightmare. Baku baru tahu pertama kali, guys. Kalau Baku dunia mimpi harusnya udah tahu ya. Kan udah dikenalin sama Komandan Zero kemarin ya. Kalahkan Nightmare, itu tujuanmu, katanya begitu. Soal banyak mobil polisi yang meledak juga diceritakan, di mana yang mengejutkan. Ini sama seperti mimpinya Pak Tetsuya ketika tertidur sebelumnya. Tadi soal ini udah Ana kasih tahu ya, jadi biar lebih masuk juga bahasannya. Kasus ini yang dinamakan sebagai Black Case juga diperkenalkan ke Baku. Jadi udah langsung dijabarin guys ya, sat-sat-sat. Berarti teori yang kita tahu sejauh ini, beberapa orang itu bisa mimpi hal yang sama. Ini bisa menjadi dasaran untuk tasnya Baku sebagai Kamen Rider Zetsu yang tugasnya itu masuk ke mimpi-mimpi tertentu dan melindungi mimpi orang-orang tersebut dari para Nightmare. Iya kan? Pak Tetsuya lanjut memberitahu apa yang dia tahu sejauh ini tuh ke Baku. Apalagi soal keterkaitan Nightmare dan juga si Black Case ini. Sementara itu Mbak Nagumo yang masih denial ya soal Black Case ini yang dirasa tidak masuk akal dan tidak realistis. Mungkin pada awalnya Pak Tetsuya seperti Mbak Nagumo ini ya ketika masuk ke divisi kasus aneh ini. Menolak percaya tapi karena suatu momen dia itu kayak langsung benar-benar percaya dan super effort banget menangani kasus Black Case ini. Makanya ya ada kesempatan dia juga kayak sempat marah ke si Mbak Nagumo ya. Oke, nambahin beberapa pendapat ya. Baku dari suspek malah beralih jadi dikasih tahu sama beberapa informasi berharga dari Pak Tetsuya. Dan beberapa penjelasan Baku juga membuat Pak Tetsuya itu sangat sumringah plus makin kepo. Sumringahnya itu kan dibikin super kocak ya. Kalau kita bahas lebih dalam ini seperti kayak oh iya gayung bersambut di mana Pak Tetsuya udah mati-matian nih ya sampai begadang nyelidikin soal Black Case ya. Sesuai namanya kan Tetsuya ya yang artinya begadang semalaman. Di sini nemu orang yang seakan itu relate dan menjawab sebagian besar penyelidikan dia sejauh ini yang ternyata benar. Ya iyalah jadi sumringah dan juga makin kepo. Interaksinya Pak Tetsuya dan Mbak Nagumo juga yang Anda lihat ke depannya akan semakin menarik ya. Jadi seorang petugas polisi bapak-bapak dengan tingkah yang seperti itu, apalagi udah sama Baku kan ya, kelihatan ya kocak banget ya. Dan Mbak Nagumo ini kayak apa ya? Jadi kayak dia itu ya cewek normal tapi dimasukin ke tongkrongan cowok-cowok yang konyol. Jadi berasa capek gitu dia ya, tapi itu dia sisi kocaknya. Yang bagian masuk truk harus sampai ngerayap dan guling-guling seperti itu juga ya Anda perhatikan dan itu jadi bagian yang cukup lucu tapi tetap terlihat natural ya. Karena secepat ini juga sepertinya akan ada kerjasama menarik dari trio Baku, Pak Tetsuya, dan juga Mbak Nagumo. Bukan gak mungkin nanti Mbak Nagumo juga didatangi oleh Nightmare di dunia mimpi, di mana momen ini tuh yang akan membuat mental dia itu gonjang-ganjing dan berujung jadi percaya sama si Black Case ini. Jadi nanti prediksi skenarionya antara Baku, Tetsuya, dan Nagumo ini akan menginvestigasi apa yang bisa dibahas di dunia nyata dan Baku itu berlanjut nyelesain atau resolve case-nya di dunia mimpi dan berubah menjadi Kamen Rider. Jadi semacam kayak persona lah. Ada yang harus dipecahkan dan di-trigger di dunia nyata. Dan penyelesaiannya itu di dunia lainnya. Udah deh, Baku nggak jadi pengangguran amat ya. Itulah pekerjaan dia sekaligus tanggung jawab dia sebagai Kamen Rider. Semoga Yuya ya bisa ngebungkus soal ini tuh bisa tetap menarik dan mengundang rasa penasaran. Tapi tidak lupa juga ditambahin bumbu-bumbu kocak yang natural seperti ini ya. Tuh, di-save di pikiran kalian ya hipotesa Anda sejauh ini. Jir, asik banget ya bahas Zetsu sejauh ini. Scene selanjutnya, Baku itu berbincang sama adiknya, si Minami ya di sini ya. Ini kayaknya Minami baru beres pulang kerja, makanya setnya itu ya sore-sore. Baku sekalian bawain belanjaan sama tas adiknya ini, sekalian menanyakan soal mimpi yang sama dengan orang lain. Possible nggak sih soal ini? Interaksinya ya asik sih di sini ya, sambil oper-operan main bola, kerasa natural dan kayak percakapan sehari-hari aja gitu. Minami ya ngejelasin gitu kalau mimpi kan perwujudan dari alam bawah sadar masing-masing orang. Ya jadi minim lah kejadian seperti itu, orang itu mimpi sama gitu ya.
Ya, yang kocak si Minami lanjut berlari berlindung gitu. Soalnya Baku abis bantuin bawain tas Minami kan. Jadi takut gitu. Baku itu langsung dapat kesialan dan Minami juga ikutan kena. Adiknya aja sampai udah jaga-jaga begini, Pak. Saking abangnya ini sial mulu ya. Bener, Baku di sini langsung nginjek tai anjing. Tapi dia itu berasa kayak udah biasa gitu ya. Bukan marah tapi cuman kayak ya elah gitu. Kasian ini lama-lama ya. Cuman karena ngebantuin hal kecil aja langsung dapat kesialan juga. Jadi bener-bener apesnya itu minta ampun guys. Atas semua hal yang terjadi sama Baku sejauh ini, Baku ya jadi nggak bisa tidur karena kepikiran. Dan berlanjut sama dia yang ditelepon oleh Komandan Zero lewat Zetsu Phone. Are you going to abandon your duties? Ngakak Ana di bagian ini. Soalnya Baku itu bilang, aduh maaf, dia itu nggak ngerti sama bahasa Inggris ya. Cuman di dunia mimpi aja katanya ngertinya. Makanya Zero ngeganti dengan ngomong bahasa Jepang. Baru Bakunya kaget. Dari lemari bajunya Baku, terbuka akses menuju tempat organisasi rahasia bernama Kode. Dimana dibukanya itu lewat gantungan baju yang ditarik seperti tuas ya. Loh, kok ini markasnya ada di dunia nyata? Bakunya juga lagi dalam kondisi bangun saat ini dan bukannya markasnya itu ada di dalam alam bawah sadarnya Baku ya? Jawaban yang bisa Anda jabarkan saat ini. Jadi soal batasan antara dunia nyata dan dunia mimpi itu mau coba ditembus secara perlahan di cerita Zetsu ini. Karena ini kan bukan momen pertama ya. Jadi sudah dimulai dari Zetsu Driver yang muncul dan terbawa dan terpasang di badannya Baku. Jadi ya kurang lebih sih sama ya dengan si markas ini ya. Jadi ya gitu sih teman-teman ya. Kalau kalian mau jabarkan lebih luas dari yang kalian tangkap juga silahkan guys. Markas ini juga sekaligus jadi ruang kerjanya Baku ya. Entah secara personal untuk Baku aja atau gimana. Tapi yang Ana tangkap jadinya rider-rider di Zetsu ini mungkin nggak akan terlalu banyak ya. Bayangan Ana sebelumnya kan organisasi Kode ini nanti akan punya banyak pekerja-pekerja agent ya. Yang sama dengan nanti rider-ridernya itu bakalan banyak. Apalagi seri ini Yuya yang nanganin. Tapi belum tahu guys ya. Sejauh ini sih Ana sangat nyaman ya sama Zetsu yang jadi rider independen seperti ini. Ya jadi berasa aja gitu. Dia James Bond satu-satunya di cerita ini. Takutnya banyak rider dengan banyak fokus ya jadi sedikit mengganggu kestabilan ceritanya. Ya enak gini sih guys ya. Dan lebih diperdalam lagi kan di bagian case-case-nya dan misteri di dunia mimpi itu sendiri ya. Enak gini. Kali ini Zero itu menampakkan dirinya dan berbicara dengan Baku lewat motornya. Nah udah kejawab nih dengan lebih detail. Apakah Zero itu motornya? Apakah dia itu robot? Nah lebih tepatnya Zero itu mengendalikan motornya dari jarak jauh dan berbicara dengan Baku lewat motornya. Berarti bukan seperti Drive yang kesadarannya si Krim Steinbelt itu dipindahkan ke drivernya. Dan ya udah, jiwanya itu ada di driver itu sendiri. Nah, ngerti kan? Tapi kalau ini tuh kayak dikendalikan ya, di remote gitu. Yang berarti tubuh asli Komandan Zero saat ini tuh ada di suatu tempat dan memantau Baku. Nah, tubuh dan sosok aslinya yaitu pria paruh baya yang diperlihatkan secara siluet di episode 1 kemarin yang muncul depan matanya si Baku. Jadi identitas aslinya itu benar-benar masih rahasia saat ini. Ya temanya juga agent kan ya. Jadi ya soal ini ya patut diwajari juga. Tas Baku secara singkat dijelaskan di sini, yaitu masuk, menyusup ke mimpi orang-orang dan mencegah para nightmare. Dan Zero dengan bantuan motornya ini akan membantu pekerjaan Baku ini. Gila, pas masuk ke sini, ini vibes-nya kayak film Kingsman banget ya. Jadi interaksi dengan objek-objek sekitar yang nggak biasa juga kan ya memang jadi ciri khas film-film agent di markasnya gitu ya. Jadi kalau mau ngebuka sesuatu tuh nggak biasa ya, nggak cuma pakai kunci segala macam, tapi lewat interaksi unik dengan objek-objek sekitar. Tadi kan lewat gantungan baju udah, terus lanjut kumis patung kucing itu dielus, langsung muncul Capsem Dropper dan beberapa Capsem silinder ya. Soal Capsem Dropper bukan pertama kali Anda jelaskan di sini ya. Dimana Capsem Dropper ini jadi alat untuk memunculkan para Capsem baru yang bisa digunakan oleh Baku. Dimana mesinnya benar-benar mirip seperti mesin Gashapon. Dimana cara kerjanya juga yaitu sama kayak mesin Gashapon. Kita putar tuasnya akan nanti keluar si Capsemnya ya. Ya jadi kayak kita main Gashapon lah ya. Perlu di-note para Capsem ini terkandung Power of Dreams atau kekuatan mimpi ya. Di Transformation Course kemarin, Anda jelaskan, ini tuh bisa tercipta lewat Baku itu sendiri. Lewat kekuatan mimpinya dia. Jadi menyinggung lagi soal mimpi yang jadi kenyataan. Soal ini sayang sekali ya, belum dieksplor terlalu jauh. Jadi Baku itu cuma ngegaca Capsemnya dan muncul Capsem baru bernama Transform Capsem ya. Dan ingat, ada 10 Capsem utama yang akan digunakan oleh Baku di awal-awal cerita.
Dimana kalau Baku itu berhasil menguasai 10 kapsem utama ini, dia itu akan menjadi top tier agent. Asik. Dari 10 kapsem utama ini nanti bakalan tercipta apa lagi nih? Apakah bakalan jadi ingredients untuk upgrade formnya nanti? Ya kayak Revive sih, 10 Vice Stem utama jadi Baritrax. Nah kayak gitu ya. Oh ya, ada bagian sekalian promosi fitur dari si Zetsufon ya. Dimana Zetsufon itu bisa dicolok sama beberapa kapsem dan nanti Zetsufon itu akan mendeskripsikan kapsemnya itu apa. Ini dari tahun ke tahun seri Kamen Rider setiap ada HP pasti ada gitu fitur ini guys ya, dari zaman Revice ya. Gits HP laba-labanya sih nggak bisa guys ya, tapi ya Revice bisa, Gabu bisa, sekarang Zetsu juga bisa dicolok sama collectible itemnya ya. Dan nanti ngebacot, ngedeskripsiin si collectible itemnya. Dijelaskan kalau orang yang mengalami mimpi buruk sampai parah banget karena ulah nightmare bakalan terkurung dalam kegelapan dan tidak akan pernah bangun lagi. Tambahan teori lagi nih. Berarti ini yang coba dihindari sebisa mungkin. Jadi nanti mungkin ya berasa tidur selamanya karena jiwanya itu nggak balik-balik akibat terperangkap di mimpi buruknya yang disebabkan karena tubuhnya itu kayak ditahan dan disandra sama si nightmare. Nah tolong dong, pengen gitu ya nanti di suatu momen Baku itu gagal sama hal ini biar kita itu dikasih lihat contoh case orang yang nggak bangun-bangun lagi itu gimana. Satu, kasih kesan realistis. Satu lagi ya biar makin menjelaskan ke kita. Nah, pada setuju nggak nih? Lumayan juga kan buat dinamika cerita kalau misalkan kejadian. Sepertinya sih akan langsung terjadi di episode berikutnya nih. Jadi lewat perbincangan ini, Baku itu nemu benang merahnya. Dari tugas Zetsu yang harus menyusup ke mimpi orang-orang, dia itu jadi tahu. Mimpi yang dia alami malam sebelumnya adalah mimpinya Pak Fujimi Tetsuya juga. Secara singkat, sekarang Baku itu harus menghentikan bom nightmare. Begitu guys ya. Masih bahas soal interaksi-interaksi dengan objek-objek tertentu ya di markas ya banyak lah. Jadi puter jam buat munculin tangga, pencet mesin tik buat munculin proyeksi mimpi di lukisan. Dan ya ada Indonesia juga di sini. Dimana sudah Ana ulas pas bahas Transformation Course kemarin. Jadi ada kata selamat malam dari berbagai macam bahasa lewat tulisan LED yang suka ada di toko-toko tuh ya. Dan salah satunya ada bahasa Indonesia. Ada Indonesia coy. Ini bosen banget gue ngomong gitu. Kan lanjut ya, Baku itu berganti outfit ke outfit agentnya. Dimana kita itu ya diseling juga sama Baku dunia nyata yang tidur sambil memegang Zetsu Driver. Jadi sepertinya setelah interaksi tadi, Baku itu ya tetap harus tidur untuk kayak switch job gitu. Kan tadi dia dunia nyata ya, pakai outfit ya kayak orang mau tidur gitu ya. Nah sekarang ganti ke outfit agentnya. Dan Zero juga kan di sini tetap ada, yang ada kemungkinan keberadaan markas dan Zero itu sendiri berasa kayak ada di tengah-tengah antara dunia nyata dan dunia mimpi. Walau sudah dijelaskan juga ya kalau ini ada di alam bawah sadarnya si Baku. Puyeng-puyeng dah lu ya. Yang mau nonton santai ya nonton aja guys ya. Bagi Anda yang punya konten bahas-bahasi ya tetap kepo gitu sama detail-detail kecil seperti ini. Apalagi berasa ada keharusan gitu kan ya untuk ngejawab setiap aspek yang dijelaskan di sini. Kan banyak yang nanya juga. Yang bisa Anda jawab ya Anda jawab setangkepan Anda aja ya. Tapi tetap disertai diskusi dan timbalan juga dari kalian ya. Jadi ingat guys, sebagian besar konteks bahas-bahas juga untuk open discussion ya. Si Zero juga yang notabene sebagai kepala organisasi cukup ngademin di sini ya. Jadi bukan bertingkah layaknya bos yang kayak ngebabuin pekerjanya. Jadi dia itu tetap bisa friendly sama si Baku di sini. Aspek kecil lagi yang jadi poin plus secara subjektif. Scene kocak lagi yang banyak diomongin ya. Zero yang masih mode robot nungging dan Baku itu naikin dia. Let's go stop the bomber. Yang ini kocak dan gak salah sih guys ya. Kan Zero itu memang motor, tapi tingkah dia yang kayak gini berasa jadi lucu aja. Kan dibilang ya sama dia, ini cuman jokes aja kok. Penerapan tambahan lagi ya, puter dial telepon untuk membuka semacam pintu menuju mimpi orang yang sedang diinfiltrasi sama nightmare yang bersangkutan. Ini cara dan akses dari Zetsu dan Zero untuk menyusup ke mimpi orang-orang tertentu berarti ya. Aksinya super gila di sini. Dan banyak yang seneng nih kayaknya guys ya. Kita disuguhkan dengan screen time yang cukup lama dari Baku yang beraksi dengan motornya. Gak cuma dengan wujud manusianya aja ya, tapi sampai wujud Kamen Rider-nya juga. Dan sampai Henshin di motor juga. Anda juga sangat puas di scene ini ya. Jadi vibes Kamen Rider-nya itu berasa banget. Showa-nya juga berasa banget. Kalau dilihat-lihat aksi memotorannya ini sih ya kayak scene Kamen Rider banget ya. Udah kayak di bioskop banget ya. Jadi ya boomer-boomer juga pasti pada kejang-kejang lihat scene ini ya. Nah ini kan Kamen Rider yang diidam-idamkan, yang naik motor kayak gini. Suara motor gahar, grading juga mantap ya.
ya kayak Showa banget ya, dan aksi memuaskan ya, Kamen Rider banget lah. Karena Zero ini dikendalikan, jadi hitungannya kan nggak kayak benda mati banget ya. Jadi Zetsu itu bisa dengan fleksibel loncat-loncat ke truk, berdiri di motor, lu mau ngopi juga bisa gitu ya, tanpa khawatir motornya itu Tisoledat sendiri. Jadi hindari dulu berkomentar, paling awal-awal aja ini scene motornya banyak kayak begini, nanti episode kedepannya nggak ada lagi. Dihindari dulu lah berkomentar seperti itu ya. Yang bisa kita puji sekarang ya udah kita puji ya. Syukur-syukur ke depan scene motornya itu ya tetap banyak, berhubung si Zero ini kan banyak berkomunikasi sama Baku lewat motornya. Sama halnya seperti mengomentari Yuya yang keren awal-awal, tengah-tengah boring dan lain-lain, ya udah sekarang nikmatin dulu yang ada teman-teman ya. Yang nanti aja kita komentarin gitu. Bom Nightmare ini yang mengendarai truk punya tujuan untuk meledakkan kantor polisinya langsung dengan kemampuan bomnya ini. Jadi bomnya itu udah ditanam di truknya. Jadi ya udah tinggal ditabrakin nanti meledak gitu. Di sini Zetsu itu memunculkan form baru guys. Iya sih, ini hitungannya form baru ya. Yaitu Visicam Transform dengan transform Capsem yang baru didapat tadi. Berubahnya sambil jongkok di atas motor gitu. Itu keren banget pak. Dan dengan form ini Zetsu itu mengubah kakinya menjadi berduri dan menyerang bagian ban truk yang dinaiki oleh Bom Nightmare dan membuat truknya itu terguling dan meledak. Pas truknya meleduk ya dan disambut sama Zetsu dan motornya yang jumping di atasnya di tengah ledakan, itu keren banget coy. Ada suara yang Mbah Ichigo banget lagi di situ kan ya. Itu Showa banget pak. Dilanjut ke pertarungan adu fisik lagi antara Zetsu dan juga Bom Nightmare. Jadi Zetsu juga diberikan Brackham Zetser, yaitu senjata utama Zetsu yang dimunculkan lewat motornya. Kalau di episode ini pertama kali muncul. Sebelumnya soal ini ada di Transformation Course ya, dimana sama munculinnya lewat motor dan dibantu oleh si Zero. Use this weapon. Bom Nightmare udah mau dihabisin di sini ya, dimana impact Capsem itu ya udah dicolok ke Brackham Zetser, tapi secara tiba-tiba Nox muncul dan menghentikan dalam tanda kutip gerakan si Zetsu ini. Jadi kayak ditahan tangannya ya. Ini berarti pertemuan pertama antara Nox dan juga Zetsu ya, dimana Nox itu memberitahu kalau mimpi adalah tempat bersembunyi bagi keinginan yang tak tercapai di dunia nyata. Saat pintu hati terbuka, mimpi buruk pun dimulai. Baku cukup terkejut karena ada kemungkinan besar yang pengen kejadian buruk ini terjadi. Di konteks ini ya, soal pengeboman di kantor polisi itu terjadi adalah Bapak Fujimi Tetsuya itu sendiri. Kenapa? Mungkin baru dijelaskan lebihnya di episode selanjutnya. Tapi coba kita bahas di sini ya. Sekalian kita singgung juga yang ada di preview. Kalau dari tangkapan Ane, ini adalah keinginan gelapnya Pak Tetsuya yang ada di dalam hatinya dia yang paling terdalam. Dia sendiri juga mungkin gak sadar. Soal kedalaman mimpi sejauh apa kan banyak disinggung di Zetsu ini. Baku aja kan udah bikin ungkapannya di episode kemarin. Gua yang paling tahu dan paham sama hati atau mimpi gua sendiri. Kenapa Pak Fujimi itu pengen hal ini terjadi? Ya mungkin bentuk frustasi dia ya selama menangani Black Case ini. Di sinopsis kan dibilang kalau anggota kepolisian yang lain itu sampai mandang rendah si Pak Fujimi Tetsuya ini karena case yang dia tangani saat ini tuh berasa nggak masuk akal ya. Jadi ya sama seperti kayak Mbak Nagumo tapi kayak berasa lebih harsh gitu ya. Dan dengan adanya bom ini seakan ya jadi ngebuktiin gitu kalau omongan dia benar. Dan dia itu bisa tampil sebagai pahlawan untuk sekalian membenarkan statementnya juga. Sekali lagi ini masih dugaan anak aja ya. Kenapa Pak Fujimi Tetsuya itu menginginkan soal ini. Pas Nox itu menjelaskan, kita bisa lihat seperti ada jiwa Pak Tetsuya yang tampak sangat suram ya dan ada di suatu tempat dengan lagi-lagi ada pintu yang ada ukiran patungnya itu. Yang bisa Anda tangkap lagi, pintu ini nggak boleh sampai terbuka. Bahkan Fujimi-san juga tidak boleh membiarkan sampai terbuka dan Nightmare-nya itu masuk. Konsekuensinya, jiwa Pak Tetsuya di sini bisa konflik sama Nightmare yang masuk ini dan nanti berujung jiwanya itu ditahan dan Pak Tetsuya di dunia nyata tidak akan bangun lagi selamanya. Di episode berikutnya, Baku itu mencoba masuk ke salah satu dari 3 pintu yang ada ukiran patung yang diperlihatkan ke kita setelah Nightmare itu tercipta. Dimana satu pintu kan udah terbuka kan ya, yang paling kanan, dimana di balik pintu tersebut kan ada visual mobil-mobil polisi yang terbakar akibat ulahnya si bom Nightmare. Nah ini sepertinya tugas dari si Zero. Kalau yang Anda baca dari preview, Baku itu harus mencari pintu hati yang letaknya ini ada di suatu tempat di dunia mimpi. Ini menyinggung soal dunia mimpi yang sepertinya ada tingkatannya seberapa dalam seperti film Inception. Di mana Baku itu harus tembus terus sampai benar-benar ke titik paling ujung alam bawah sadar. Segokil itu ya. Contoh case Nightmare Outbreak ke dunia nyata yang tadi udah Anda singgung di tengah bahasan, sepertinya juga akan terjadi di episode berikutnya.
Bisa dibilang keinginan Pak Tetsuya di sini ya terwujud gitu ya, dibuktikan dari omongan nightmare-nya, mimpimu telah terwujud. Dan berlanjut ke nightmare-nya yang outbreak ke dunia nyata. Dan orang-orang yang tinggal di dunia nyata terkena dampaknya. Diperlihatkan tampak banyak kupu-kupu berwarna ungu bermunculan. Ini kupu-kupu yang sama seperti setelah Nightmare itu dikalahkan sama Zetsu di episode pertama ya, yang Gun Nightmare itu kalah di Rider Kick ya. Nah, kayaknya sama ini kupu-kupunya. Episode ketiga akan sangat dinanti ya, karena akan banyak menjawab lagi apa yang banyak kita teorikan di episode ini. Dan Ana sudah coba bahas sebisa mungkin di sini ya, sampai panjang banget nih. Banyak hal yang sudah Ana jelaskan di episode perdana, banyak juga yang Ana lempar pertanyaannya ke kalian, dan banyak juga yang sudah menjawab dengan panjang lebar. Ana sangat appreciate buat kalian-kalian yang seperti itu. Jadi mari kita bahas yang masih berkesinambungan dengan scene-scene-nya ya. Jadi 3 hal besar sih yang bisa kita diskusikan lebih di sini, yaitu soal lucid dream, terus soal pintu, dan soal kupu-kupu ungu. Langsung aja Anda bacain nih komentar-komentar dari kalian ya. Jadi ada salah satu komentar yang menarik nih guys, yang Anda tanya nih ke kalian ya. Asik gak sih lucid dream? Ada yang jawab nih ya. Username-nya itu idamharis07. Bisa dibilang lucid dream sendiri sebenarnya punya konsekuensi atau hal minus, yaitu dimana ketika seseorang keseringan mengeksploitasi lucid dream, orang ini bakalan mengalami krisis untuk membedakan realita dan dunia mimpi. Nah, poin itu bisa tuh jadi salah satu plot cerita untuk Zetsu, dimana ada suatu arc atau episode dimana Baku sulit untuk membedakan dunia nyata dan dunia mimpi. Karena cerita fiksi, soal ini sangat besar kemungkinannya bisa terjadi, dan soal konsekuensinya dibikin lebih pas dengan temanya Zetsu. Ini top komentarnya. Bisa. Ini sangat mungkin bisa terjadi di tengah-tengah cerita ya. Jadi nanti ya udah mulai ngeblend, dan bahkan ya Baku aja di sini sulit membedakan mana dunia nyata dan dunia mimpi. Karena seringnya dia itu ngelucid dream ya. Terus di sini ada komentar juga dari Famola Fest ya. Izin menambahkan kan, selain lucid dream ada juga yang namanya lucid nightmare. Ini berarti teori tambahan ya. Berbeda dengan lucid dream di mana kita itu sadar dan punya kontrol penuh atas mimpi kita, oke. Lucid nightmare itu membuat kita tidak bisa mengontrol penuh mimpi dan memaksa kita sadar dalam mimpi buruk yang menakutkan dan tidak menyenangkan. Ini apa namanya ya? Ketindihan. Apakah bakal ada penerapannya nanti teman-teman ya? Kita nantikan saja. Sejauh ini kan masih infiltrasi ya, infiltrasi nightmare ke mimpi-mimpi orang. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Mengenai kupu-kupu ungu ya. Ada komentar dari Rakuya Minazo. Referensi kupu-kupu ungu di Zetsu ini kemungkinan dari mimpi seorang filsuf Zhuangzi yang jadi kupu-kupu Gun. Jadi mimpinya ini sampai membuat dia mempertanyakan realitas maupun identitas dunia nyata dan mimpi. Karena mimpi ini terasa sangat nyata sampai seolah-olah dirinya emang seekor kupu-kupu. Dilanjut ke komentarnya ini. Velda Nava ya. Mimpi kupu-kupu ungu bisa menjadi simbol harapan, kebebasan, dan kabar baik, serta transformasi positif yang akan datang dalam hidup Anda. Warna ungu seringkali dikaitkan dengan inspirasi, kreativitas, dan spiritualitas. Secara umum, mimpi kupu-kupu menandakan adanya perubahan besar, kebebasan, dan kelahiran kembali. Poin ini yang Anda suka. Sedangkan kupu-kupu ungu secara khusus dapat melambangkan bahwa kita sedang memasuki fase baru kehidupan yang penuh dengan potensi dan keberuntungan. Mungkin berhubungan dengan lucid nightmare yang notabene tidak punya harapan dan juga semangat ya, atau si monsternya ini. Jadi setelah kalah kan sama si Zetsu, kupu-kupu ungu ini tuh menandakan akhirnya ya terlahir kembali menjadi individu yang lebih baik. Nah, ini hanya teori dan cocok logi aja katanya guys ya. Dan Anda juga banyak dikomentarin suruh cari yang namanya itu precognitive dream. Nanti mungkin Anda bahas di bahas-bahas selanjutnya aja guys ya, udah banyak banget ini. Ya, pembahasannya jadi super panjang lagi, tapi menarik sekali tentunya guys ya. Jadi jangan lupa untuk ramaikan kolom komentar juga seperti pembahasan kemarin dengan teori-teori tambahan dari kalian ya. Jadi banyak sekali pembahasan aneh yang masih bersifat prediksi tentunya ya. Jadi mari kita saling tukar pikiran juga. Jadi tenang, Anda sebisa mungkin juga baca komentar-komentar dari kalian semua. Jika ada yang menarik dan relate, Anda tentu ya kasih apresiasi dan bacakan seperti komentar-komentar di atas ya. Jadi jangan bilang Anda tuh nggak pernah baca komentar Pak. Jadi mari kita tunggu konklusi dari cerita ini nih di episode ketiga nanti. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai habis. Lagi-lagi durasinya super panjang seperti ini ya. Ya pokoknya diskusilah, penuhkan kolom komentar seperti biasa. Kita tunggu untuk penayangan episode ketiganya. Dan bakalan ada update apa lagi nih menuju penayangan episode ketiganya. Nanti aja ditunggu, nanti Anda bakalan update secepat mungkin. Gitu guys ya, like, share, dan subscribe. Bye-bye guys. Me? Kamen Rider series. Me?